Oke, Taurus, untuk life journey kamu selanjutnya, kamu memang sudah bisa melepaskan kemelekatan dari divine pasangan kamu. Tapi di sini ada victim consciousness dan temptation ya. Ini masih percobaan. Kamu masih mencoba untuk move, untuk melepas, untuk tidak melekat. Mungkin kamu juga menggunakan cara-cara untuk menguatkan mental kamu. Tapi ada yang menghambat, yaitu victim consciousness ini. Oke, rasa menjadi korban di dalam hubungan ini. Kalau kamu menggunakan rasa victim consciousness ini hanya bisa bertahan sebentar. Itu sebabnya di sini muncul kartu temptation, percobaan. Mungkin ada penyebabnya sehingga kamu mengambil jalan seperti ini. Nah, rasa victim consciousness yang kamu ciptakan ini bisa membuat kesehatan fisik kamu terganggu. Sehingga kamu harus berfokus pada kesehatan fisik kamu ke depannya, kesehatan mental kamu ke depannya. Akan lebih baik kalau kamu tidak merasa menjadi korban di dalam hubungan ini, tetapi kamu merasa karma sudah selesai. Apapun yang sudah terjadi di dalam kehidupan kamu, kalau kamu menerima kesakitan, ya artinya kamu sudah membayar karma kamu dengan kesakitan misalnya. Sehingga mental kamu juga di sini tidak tertekan atau tidak terganggu. Satu sisi, kamu juga ingin menyehatkan mental kamu, menyehatkan fisik kamu. Dan di sini kamu tertarik untuk mendalami ilmu-ilmu spiritualitas, semisal Law of Attraction. Dengan kartu Imagination di sini kelihatan kalau kamu mencoba untuk membuat diri kamu sekreatif mungkin, membuat pikiran kamu itu bisa berimajinasi setinggi mungkin. Dan afirmasi-afirmasi yang kamu lepaskan untuk kebaikan diri kamu, ya, tetapi ada juga hal-hal yang masih toksik yang saya rasakan dengan kartu Death di sini ya. Afirmasi-afirmasi yang kamu lepaskan sebagian ya untuk kebaikan diri kamu, tetapi ada juga hal-hal yang masih toksik yang kamu afirmasikan. Entah ini untuk dia, divine pasangan kamu, atau untuk orang-orang yang telah menyakiti kamu. Kamu sering hidup di dalam imajinasi kamu. Kamu percaya banget dengan imajinasi kamu. Mungkin beberapa afirmasi-afirmasi law of attraction kamu itu kejadian. Tetapi banyak hal di sini yang kamu tarik dari hal-hal yang negatif. Misalnya ketika kamu mengikuti ritual-ritual dari spiritual, kamu nggak tahu itu dasarnya dari mana, sehingga kamu mudah terdistraction atau terbawa ke jalurnya spiritual itu. Sebenarnya makna kebangkitan spiritualitas kita adalah menemukan identitas spiritual kita, yang secara tunggal kita tahu arah kita kemana, tidak mengikuti spiritualis lain. Tapi di sini karena kamu masih dalam tahap percobaan, ini adalah fasenya. Dulu saya juga begitu, tetapi saya nggak mau lama-lama di ruang itu, saya segera mencari identitas spiritualitas saya. Dan semoga Taurus di sini segera menemukan identitas spiritualitas kamu ya. Nah di sini, kartu holiday mengatakan, kamu bisa memanifestasikan afirmasi-afirmasi positif kamu, yang positif loh ya, bukan yang negatif, apabila kamu di sini lebih sering bersentuhan dengan alam. Ambillah waktu untuk liburan. Berikan waktu untuk diri kamu relaksasi. Berikan waktu untuk jiwa kamu menemukan hal-hal yang dia senangi. Lepaskan pikiran kamu dari hal-hal yang membebani di masa depan maupun di masa lalu. Dan ada abundance ya, saya lihat di sini karir dan keuangan kamu cukup baik, kamu dilimpahkan ya, kemakmuran, kestabilan finansial, tapi juga ada masalah-masalah finansial yang masih mendominasi kehidupan kamu saat ini. Di bottom of the deck-nya, The Sun. Akan ada banyak yang terungkap di dalam kehidupan kamu. Hal-hal yang tadinya tidak kamu ketahui, kamu akan menemukan jawabannya. Hal-hal yang tadinya rahasia akan terungkap. Hal-hal yang buntu akan terbuka jalan untuk kamu. Kamu akan menemukan jalur kebenaran dan identitas spiritualitas kamu ke depannya. Tapi memang kamu akan melalui perubahan besar ya, ada kartu Death. Jadi arahnya saya lihat kamu akan meninggalkan sesuatu. Dan yang kamu tinggalkan ini benar-benar tidak kamu gunakan lagi. Bisa saja kamu di sini kalau sudah berguru ke spiritual, kamu akan meninggalkan dan melepaskan koneksi kamu dengan spiritual itu. Memang
Kita tidak akan berguru lama dengan spiritual. Kita hanya untuk mendapatkan petunjuk saja, selanjutnya kita yang akan menjalankan atau mencari life purpose kita. Spiritual hanya membimbing untuk kita menemukan dan melihat life journey kita. Oke. Di sini ada the hangman ya. Ada banyak pengorbanan kamu yang akan terhenti juga ke depannya. Apapun bentuk luapan energi kamu, emosional kamu, waktu, uang kamu, yang itu kamu manifestasikan sebagai pengorbanan, ini akan berhenti. Ya. Dan kamu akan menjadi figur yang pasif atau bahkan apatis. Cenderung tidak peduli ke depannya. Tetapi ini bukan berarti kamu arogan ya. Kamu sangat penuh pertimbangan ke depannya, sangat penuh strategi ke depannya. Di sini juga ada Seven of Swords, banyak hal yang akan kamu lakukan seorang diri ke depannya. Ini bisa saja kamu akan menempuh perjalanan seorang diri atau kamu akan mencari tahu tentang identitas spiritual kamu, tentang life purpose kamu ke depannya seorang diri. Apakah itu aman, Kak Tika? Aman, selama kamu masih menggunakan logika bukan imajinasi kamu. Di sini saya lihat juga kamu mudah terdistraction dengan informasi-informasi spiritualitas, misalnya tentang penceritaan starseed, penceritaan indigo, dan lain sebagainya. Kamu langsung merasa, oh ini aku, oh saya seperti ini. Artinya itu saya atau dan lain sebagainya. Jadi kamu mudah melabel diri kamu dengan informasi yang masuk. Sementara banyak informasi-informasi itu yang diciptakan memang untuk memuaskan. Bentuknya itu drama demi sebuah konten gitu. Dan kamu mudah menyerap itu. Ini yang menjadikan imajinasi kamu semakin besar tanpa kamu bisa melihat realistisnya. Oke, dan inilah yang membebani batin kamu dan mental kamu selama ini. Karena kamu merasa punya kekuatan batin, kamu merasa afirmasi kamu itu bisa terjadi. Ya, sebagian terjadi. Sugesti kamu berhasil, tapi sebagian banyak yang belum terjadi. Sehingga kamu terus-terus berusaha afirmasi terus. Bahkan afirmasi itu kan kuncinya di pikiran, tetapi mental kamu juga ikut terasah, habis energi, sehingga kamu sering menghadapi rasa kecemasan, hingga kesehatan fisik kamu juga terganggu. Oke. Tapi saya lihat, Taurus, kamu akan menghentikan itu semua. Spiritual awakening kamu di sini akan terjadi dalam waktu dekat. Dan spiritual awakening kamu ini di tahap yang lebih tersadarkan lagi. Iya, kamu selama ini sudah berada di dalam dunia spiritualitas, tetapi dunia spiritualitas yang tidak terarah. Semua kamu ikutin, semua kamu tuju. Oke. Nah, di sini ya, saya lihat kamu akan meninggalkan itu semua, pemahaman itu, dan kamu akan masuk ke pemahaman baru dengan mendengarkan intuisi kamu. Sesungguhnya manusia itu kan tidak pernah sendiri, ada intuisi, ada jiwa yang selalu membisikkan dirinya. Hanya saja sehatkan dulu jiwa kamu. Ya, sehatkan dulu jiwa kamu untuk tidak terdistraction dengan imajinasi dan informasi-informasi yang nggak jelas ya. Oke. Setelah kamu di sini berani untuk sendiri, setelah jiwa kamu sehat, kamu akan berpikir lebih logik. Oke, setelah kamu berpikir logik, kamu akan lebih berani bertindak sendiri, mengambil keputusan sendiri. Kamu akan berani menjalankan strategi yang kamu buat sendiri untuk kehidupan kamu ke depannya. Termasuk juga strategi kamu di area karir dan keuangan. Kamu akan lebih percaya diri. Dan saya lihat di sini karir kamu Taurus lebih kepada wirausaha. Oke. Kamu akan tertarik untuk membuka bisnis yang baru atau wirausaha yang baru. Ini adalah bentuk kemandirian kamu, pembebasan diri kamu dari bentuk pengorbanan-pengorbanan apapun. Dan kamu akan mendapatkan rasa kenyamanan dan ketentraman. Ini adalah tahap spiritual awakening pertama yang bisa kamu rasakan nantinya berada dalam ketentraman batin. Dan memang menuju ketentraman batin ini, kamu harus meninggalkan sesuatu. Bahkan kamu harus meninggalkan diri kamu yang lama. Oke, maksudnya adalah meninggalkan karakter-karakter buruk ya, imajinasi-imajinasi buruk dan hal-hal yang menyakiti mental kamu. Oke. Kamu akan keluar menjadi seseorang yang bisa
diharapkan oleh orang lain. Selama ini memang kamu diharapkan oleh orang lain, tapi kamu cenderung menjadi rakyat yang memberi pajak kepada pemimpin. Kamu pikir kamu membiayai pemimpin itu, tetapi sebenarnya kamu itu membayar pajak, istilahnya seperti itu. Nah, di sini kamu baru menemukan posisi kamu yang sebenarnya setelah kamu awakening dan meninggalkan ini ya, meninggalkan hal-hal yang saya katakan tadi. Barulah mereka bisa mengharapkan kamu dengan kebijaksanaan kamu, dengan sikap kamu yang pada intinya melindungi mereka dari kehancuran-kehancuran. Misalnya, kalau kamu memanjakan mereka dengan pemberian-pemberian, satu sisi kan kamu merasa itu adalah bentuk kasih sayang kamu, tetapi itu menghancurkan kemandirian mereka, itu membuat mereka lemah, membuat mereka tidak mengerti untuk mandiri, untuk disiplin. Banyak hal yang akan kamu tinggalkan di sini, Taurus. Kamu tidak ingin lagi mencurangi diri kamu. Ya, ini dikatakan mencurangi diri kamu, karena kamu tahu itu nggak benar, tapi terkadang kamu lakukan demi entah itu empati kamu, entah itu kamu yakin terhadap imajinasi kamu ya. Hey, The Emperor, kamu akan menjadi pemimpin untuk diri kamu sendiri. Kamu akan lebih bijaksana ke depannya. Oke, lebih bisa mengendalikan dan mengatur keadaan. Kalau dulu kamu yang diatur. Mungkin sebelumnya seseorang atau beberapa orang termasuk Divine Twin Flame kamu mengendalikan kamu. Nah, ini akan kamu lepaskan juga, Taurus. Hanya kamu yang bisa mengendalikan diri kamu ini ke depannya, karena The Sun, kamu akan mendapatkan pencerahan yang sangat terang, sangat jelas untuk melihat posisi kamu. Kamu akan jelas melihat bahwa kamu yang dulu ini benar-benar bermental korban. Segala percobaan sudah sering kamu lakukan untuk keluar dari circle ini. Dan akhirnya kamu sudah berhasil melepaskan kemelekatan kamu dari Divine Twin Flame kamu. Hanya saja kamu mentalnya belum kuat, karena kamu merasa, coba-coba deh, saya masih uji coba kekuatan mental. Jadi belum benar-benar bulat nih tekad kamu untuk, oh saya bisa gitu. Belum saya lihat. Oke, tapi nantinya kamu akan bisa. Bentuk afirmasi kamu bahwa kamu bisa. Bisa melepaskan rasa keraguan-raguan kamu. Oke, saya akan lihat pesan dari spirit guide kamu. Taurus, satu kartu. Universal love. Frekuensi cinta kamu meningkat, tetapi cinta untuk universal, secara general, umum. Kamu bisa mengaktifkan frekuensi cinta universal kamu ini, sehingga kamu bisa merasakan apa yang orang lain rasakan, tetapi bukan rasa empati. Ini lebih kepada empat. Empat itu bisa merasakan energi orang lain, tetapi bisa memutus empatinya. Karena empati itu tidak perlu sering-sering digunakan. Justru terkadang kebutaan empati kita bisa membuat kita membela orang jahat, membela sesuatu yang salah, membuat kita berpikiran objektif, tidak subjektif. Oke. Nah, di sini universal ini adalah subjektif, pandangan kamu yang lebih luas ya. Oke. Frekuensi cinta universal kamu di sini bisa sampai ke Bima Sakti. Artinya di sini kamu bisa merasakan pengaruh planet-planet yang bergerak. Astrologi sangat cocok dengan kamu. Kamu juga bisa mengkoneksikan diri kamu kepada alam. Mungkin di sini juga kamu sering mendapatkan pesan-pesan intuitif dari alam. Misalnya udara yang tiba-tiba dingin, atau udara yang tiba-tiba panas di sekitar kamu, atau kamu merasakan perasaan gak enak ketika kamu berada di mall, atau ketika kamu duduk di keramaian. Mungkin itu adalah perasaan orang lain, bukan perasaan kamu. Jadi di sini kamu harus lebih belajar untuk memisah-misahkan. Karena energi universal love ini, karena ini sangat luas ya, maka kamu harus menyadari apa yang menjadi rasa kamu atau itu adalah rasa dari orang lain. Dan dari kartu Universal Love ini ditemukan misi jiwa kamu ke depannya, yaitu untuk kesehatan diri kamu. Bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri kamu dulu. Kalau kamu sudah mengaktifasi frekuensi cinta kamu kepada diri kamu sendiri, maka kamu akan menjadi tower ya, yang memancarkan signal ataupun frekuensi cinta kamu ke seluruh alam, ke lingkungan kamu, keluarga, tetangga, Nusantara, dunia, atau bahkan
ke luar dunia, oke, atau bahkan ke angkasa. Dan ketika kamu sudah mengaktifasi itu, maka kamu adalah sumbernya. Jadi misi jiwa kamu ke depannya adalah menyembuhkan dulu kesehatan kamu dan mental kamu dari victim consciousness ini, ya, ini kamu singkirin dulu. Kemudian kamu saring, ya, hal-hal yang sifatnya imajinasi, kamu perkuat diri kamu. Kamu harus melihat diri kamu secara realistis. Pergilah keluar. Lihatlah kehidupan orang lain. Dengan melihat kehidupan orang lain, kamu akan bisa membaca penderitaan orang lain, kesenangan orang lain. Mungkin beberapa yang kamu temukan, dengan hal sederhana mereka bisa berbahagia. Tetapi ini akan menjadi tolak ukur kamu. Kenapa saya terlalu tinggi mintanya? Dengan saya yang sudah diberikan lebih daripada yang mereka dapatkan, kenapa saya belum bersyukur? Sehingga di sini kamu akan menemukan rasa syukur kepada diri kamu, rasa cinta kepada diri kamu, dan kamu akan tersembuhkan. Kamu akan berada pada tahap meninggalkan hal-hal lama yang gak baik lagi demi kesehatan kamu. Oke, satu kartu lagi. Oke, Taurus. Ya, The Starborn. Oke, di sini ada cangkang telur sudah retak, ya, kelahiran bintang. Kamu cahaya yang sedang dipersiapkan saat ini. Cangkang kamu sudah mulai retak, artinya proses kamu akan dekat untuk kelahiran kamu kembali. Ini adalah proses transformasi kamu. Kamu akan melihat dunia secara nyata, dunia yang baru. Hal-hal yang baru yang penuh warna. Dan bahkan mungkin kamu seperti bayi yang baru lahir, ya. Untuk manusia yang baru terbangkitkan spiritualitasnya. Dan ini juga menggambarkan kamu adalah jiwa muda. Dan ini juga menggambarkan kamu adalah child soul. Sehingga kamu seperti bayi yang merangkak mencari ibunya. Oke. Ini akan membuat kamu mudah terdistraction, mudah ketarik oleh energi vibrasi. Yang bisa saja vibrasi itu sebenarnya negatif, misalnya dari dark worker. Sudah banyak dark worker bertebaran, ya. Mereka adalah orang-orang yang dulunya ketika spiritual awakening mereka tidak mengikuti cahaya, tetapi lebih mengikuti jalannya devil. Sehingga mereka mengikuti ritual-ritual yang sesungguhnya itu ritual devil, bukan ritual kepada Sang Pencipta. Oke? Jadi di sini kamu harus menemukan identitas spiritualitas kamu. Jangan ikut-ikutan. Mungkin kamu berbeda dari mereka. Oke? Seseorang yang ketika menemukan jalan spiritualitas, biasanya dia akan mengambil jalan sendirian daripada teman-temannya umum. Begitu juga ketika kita berada dalam kumpulan spiritualitas, kita akan menemukan jalan sendiri yang berbeda. Karena misi jiwa dari Twin Flame itu berbeda. Oke? Tidak harus bersama-sama, tidak harus berkumpul. Lihat para indigo, kristal, mereka tidak memiliki banyak teman, tetapi mereka sudah menemukan identitas spiritualitas mereka sendiri. Mereka tidak ikut-ikutan bahwa mereka membentuk kelompok starseed dan lain sebagainya. Kalau ada kelompok sebesar itu, saya justru meragukannya. Ya, karena orang-orang yang sudah menyadari identitas spiritualitasnya, justru mereka tidak ingin tergabung dalam kelompok, organisasi, ataupun komunitas. Mereka lebih senang menyendiri. Karena mereka sadar bahwa mereka ini adalah jiwa yang berbeda, yang punya misi jiwa sendiri. Oke, ini adalah kamu, Taurus. Jadi, tetap ikuti cahaya ketika kamu mengalami kebangkitan spiritual. Temukan pembimbing kamu yang benar-benar memiliki ilmu atau yang benar-benar light worker lah, bukan dark worker. Oke? Ini pesan dari universe untuk kamu. Oke, Taurus, saya pikir cukup sampai di sini. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, share video ini ke teman-teman kamu, ke media sosial kamu. Untuk menonton video-video yang terkunci di channel ini, silakan join dulu membership. Linknya ada di deskripsi video ini. Untuk personal reading berbayar, nomor WhatsApp saya ada di deskripsi video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam tercerahkan, Ritual Seekers. Bye.